Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudara pengurus, anggota pejuang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini. Allah hidupkan kembali setelah kita istilahnya ya tidur itu bagian daripada kematian. Allah bangunkan kita dan bangun yang pertama kita langsung untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini senantiasa menyertai perjalanan hidup sampai akhir hayat kita. Ada orang itu di awalnya beriman, di tengah-tengahnya tidak beriman, di ujung beriman lagi. Ada orang itu awalnya kafir, di tengah-tengahnya hampir dapat hidayah, akhir hidupnya husnul khotimah, baik. Ada orang itu baik awalnya, su'ul khotimah. Nah, kita ingin perjalanan hidup kita ya dari awal ila akhirih ya kita senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita wasalkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullah, hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri, setiap orang memperhatikan dirinya apa yang akan dia perbuat untuk hari esok. Untuk hari esok itu kalau dalam lanjutan ayat wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya. Innallaha khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengenal, Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, di momen masih minggu pertama untuk tahun 2023 ini, sewajarnya kita senantiasa bermuhasabah. Memberikan muhasabah kepada orang lain itu mudah, ya. Tapi bermuhasabah kepada diri sendiri itu yang tidak mudah, karena bermuhasabah terhadap diri sendiri itu biasanya akan melahirkan perubahan-perubahan. Bermuhasabah kepada orang lain kadang-kadang orangnya yang berubah, kitanya tidak, ya. Nah, jadi, maka kata Sayyidina Umar, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu, berhisab-hisab, berhitung-hitunglah kamu dengan dirimu sendiri sebelum saatnya kamu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita perlu melihat diri kita sendiri. Dalam bahasa kita Jambi ini, kalau kita berkata, "Ngapa kau ni macam ini?" Li. Ngapa kalau kamu sudah sembahyang subuh di masjid itu bawa anak balik, baik. Kau assalamualaikum, anak balik baik bawaannya. Padahal sampai ke rumah dia dah gawe dah. Apa salahnya sampai berdoa baru balik, ya? Habis zikir sudah baru balik. Tapi tidak, pokoknya bawaannya ya. Apa kalau kamu sudah sembahyang di rumah, sedang sembahyang di rumah itu, habis sembahyang langsung berdoa, nak tegak baik bawaannya. Apa tidak salah baca juga subhanallah 33 kali, ya? Alhamdulillah 33 kali, Allah baru tegak. Beratnya kamu, nah itu. Nah, penyesalan itu kadang-kadang sekarang, tapi ya di masa depannya kadang-kadang misalnya orang-orang yang lahir umur 50-an dulu jalan-jalan sampai mengendap jalan pagi sampai kansa 2 tu mulai nengok kanan, ya Allah. Dulu tanah aku dak bergon ya. Dulu. Ya pola waktu tu aku dah beli tanah agak tumbuk 2 tumbuk situ. Hah? Aku dapat 10 tumbuk be tanah di situ dengan harga gini lah 200 juta setumbuk.
Ya Allah, ngapolah dulu. Ngapolah dulu. Nah, karena seringkali kita pada waktu itu kita tidak merasakan ada manfaatnya. Ya, manfaatnya itu setelah beberapa lama kemudian. Maka barang yang tidak penting di rumah, walaupun saat itu tidak ada gunanya, simpan be dulu. Asoy gue nak buang be. Tidak usah simpan be dulu. Suatu saat kita perlu sesuatu yang memerlukan sangke asoy gitu kan. Nah, jadi sesuatu itu bisa jadi tidak ada manfaatnya pada waktu itu, bisa jadi akan bermanfaat di masa yang akan datang. Maka dalam bahasa Al-Quran itu inna fi khalqis samawati wal ardh. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Waqtilafil laili wan nahar, yang bergantikan antara siang dan malam. La ayatil liulil albab. Nah, itu tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang albab, yang berfikir, ya. Orang yang punya orientasi masa depan yang jelas, ya. Bagi siapa? Allazina yazkurunallah, bagi orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Dia berdiri, dia duduk, dia berbaring, apa dia lakukan? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Nah, itu cara-cara kita untuk menguatkan akidah seperti itu. Sampai pada suatu kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidak ada satu pun yang kau ciptakan ini yang sia-sia. Mungkin kita kalau lagi bersihkan rumput berpikir, apa gunanya Tuhan buat rumput macam kau, ya? Sudah ditebas, tumbuh lagi, kita lagi membersihkannya. Seakan-akan pada waktu itu tidak ada gunanya Tuhan. Padahal Allah katakan, Rabbana ma khalaqtaha batila. Tidak ada satu pun yang Allah ciptakan itu dengan sia-sia. Mungkin bukan itu tidak ada manfaatnya. Kita yang belum menemukan manfaatnya. Buah sawit itu dulu kata orang untuk main ketapel. Betul. Kenapa? Karena belum ditemukan manfaatnya. Setelah ada yang menemukan manfaat, nah barang itu menjadi ya sesuatu yang berharga. Mungkin duit Rp5, nah pengguna duit Rp5 simpan dulu. Mungkin 50 tahun akan datang itu menjadi barang antik untuk zaman dia kan. Nah itulah namanya. Jadi nah maka saya mengatakan bahwa jangan terlalu menyesali masa lalu karena masa itulah ditutup. Jangan terlalu mengkhawatirkan masa depan, karena belum tentu sampai ke masa itu. Cemanolah kalau bawa bini kakek kerja dati, anak orang nanti bagi makan. Nah, awak belum tentu sampai begini. Jangan belum sampai bini lah mati dulu. Yang kita pikirkan sekarang apa yang dapat kita buat pada hari ini. Buat. Ya. Biarkan waktu yang akan menjadi cerita kita untuk 5-10 tahun akan datang. Sering orang mengatakan, ya tuah ayam yang bisa ditebak, tuah manusia siapa yang tahu. Jadi kita sering bertemu pada orang-orang yang dulu waktu sekolah budak itu ketengok lolonya nih dah, padeknya nih dah. Ya, tidak pernah yang namanya ranking 3 besar itu tidak pernah yang dia. Itu yang jadi bupati kabupaten itu ini tuh. Si Anu tuh, wah, kalau dia tuh tempat kami nyontek baik dia tuh, dia lah paling pintar. Ini di situ, nah itulah ya, tidak ada jaminan masa depan orang, ya, keadaan orang. Maka sering orang mengatakan biasanya orang-orang sukses adalah para perantau, pada umumnya, ya, para perantau. Kenapa? Mereka tidak berpikir tentang rendah diri itu tidak ada pada diri dia. Ya, pokoknya ringan tangan, berat perut. Tidak ada urusan dengan orang, yang penting kerja, yang penting halal. Ya, ya. Kita kalau balik kampung tukang jual es malu dah? Nggak malu, kenapa? Karena yang nengok tuh paman kita, bibi kita, kawan kita. Ayo kau sekolah tinggi-tinggi itu kan jual es yang kau. Enak macam kami ini tahunnya ada sekolah dari kecil dulu. Tapi kalau di tempat ada orang lain yang kita tidak sedang merantau, ya udah berpikir orang jadi apapun yang penting kerja halal. Prinsipnya itu tadi, ringan tangan, berat perut.
Tinggal prinsip-prinsip yang kedua yang kadang-kadang dalam hidup itu. Kalau prinsip orang Cina 10 dia punya, itu dia cuma boleh makan paling banyak itu 6 atau 4. Ya. Lebih dari itu tabung. Ya. Dia membagi hidupnya pada 3 bagian, masa susah, masa sedang, dan ada masa menikmati namanya. Jika kau sedang masanya, segala makanan masih bisa masuk. Lauk tempe jadi, enggak? Lauk tahu jadi, ikan teri jadi, sambal terasi jadi, asal ada makan nasi cukup. Ini masa kini. Segala makanan masuk, selera ada galau. Asal lapar. Ada saatnya nanti kita mulai tidak ada selera lagi dengan yang macam itu. Makan tu kan ada lauknya ikan panggang, tidak ada nak selera makan. Nah, saat itu dia membutuhkan duit agak banyak dikit daripada waktu selera skala biasa tadi. Ada saatnya nanti kita ni segala berpantang, kau tak boleh, kau tak boleh, kau tak boleh. Sementara yang boleh cuma ini dan yang boleh ini harganya mahal. Nah, saat itu kita memerlukan investasi yang tanpa kerja duitnya masuk. Nah, itu namanya masa menikmati. Nah, jadi ya, selagi masih bisa apa bisa masuk-masuk, nah sekarang lah kita nak apa namanya tu biarkan. Sama dengan kita ini kadang-kadang tidak yakin, padahal kita harus yakin. Misalnya begini, mungkin ada di antara kita ini yang bujangan, ada yang bujangan tak? Ada. Atau jangan-jangan bujangan galau, ada. Kemudian ada berpikir gini, ada perempuan cantik, lalu hati itu pengen sama dia. Tapi belum apa-apa, kita lah minder dulu. Aku udah yakin dia tindak dengan aku. Awak aku miskin, hidup susah, keluarga bukan keluarga terpandang. Rasa pipit nelan jagung. Kata, padahal kau disampaikan belum tentu dia nolak. Jangan-jangan dia pengen juga, tapi nunggu kita yang nyebut dulu. Lah sama-sama dia punya bini, dia punya laki, kita pun punya istri, lalu ketemu di pesta sambil makan ngomong, aku sebenarnya pengen dengan abang dulu tuh. Nah, baru tuh ya Allah, ngapo dulu aku udah nyebut. Nah, itu namanya. Itu. Jadi kalau ada pengen dengan perempuan secantik apapun, coba dulu, kaget lah, tolak. Dari 100 ditolak, mudah-mudahan dari nerimo 2 ekor jadilah. Nah, asalnya kalau nah, ini jadi nah, membangun kepercayaan diri itu tidak mudah ya. Untuk ukuran kita orang yang ya hidup sederhana, ada kemudian orang-orang awam yang kita ni ya keturunan tu nak katakan biru tidak ada. Nak katakan kuning tidak ya remang-remang lah. Artinya bodohnya tidak, pintarnya pun tidak, kayanya tidak, miskinnya pun tidak, terpandang nian pun tidak, tapi rendah nian tidak juga lah. Nah, untuk orang seperti itu kadang-kadang dia membutuhkan penyemangat diri untuk dia maka ya, maka sebenarnya jangan menyesali masa lalu karena masa lalu itu telah ditutup. Jangan terlalu mengkhawatirkan masa depan karena kita belum tentu sampai kepada zaman itu. Maka yang kita pikirkan ya kalau boleh menyesal banyak sekali kita menyesal dulu. Ya, banyak sekali. Kita kalau berpikir tentang dulu. Nah, maka kalau sebelum datang itu persiapkanlah segala kemungkinan. Pernah tak kita begini? Lagi jalan pergi mancing. Ada. Mancing kau takut dah dapat, yakin dapat ikan besar, bawalah pancing-pancing kecil-kecil untuk ukuran ikan seluang, ikan betong, ikan sepat bayarnya. Kena biarlah dikit, biarlah kecil, yang penting dapat daripada pakai pancing besar-besar tak dapat. Memang kalau besar kau sekali dapatnya besar patin, tapi selama kau dah dapat. Nang kecil-kecil kau lah nang dapat. Bawalah dah kecil tadi, umpannya cacing atau jangkrik. Tiba ke pinggir sungai itu lagi mancing, ya dapatlah ikan kecil tadi. Tengok menteri timaan ikan apa nama tu? Ikan nila besar-besar, ikan gurami besar-besar, ada patin nangkap ya Allah. Ngapolah tadi aku dak bawa pancing. Nah, itu saya.
Nah, karena itu pandai-pandai lah ya. Kalau istilah apa nama itu kata kalau kita dengar filosofinya Pak Yusuf Hamka ya, yang dulunya dia Islam itu ya, yang punya aset jalan tol ya, saham paling besar ya. Itu deh. Kalau belum waktunya kita menikmati sesuatu jangan dulu. Tempe lah dulu. Ada saatnya nanti. Pokoknya kumpulkan dulu duit sebanyak-banyaknya. Nanti ada saatnya baru kita mulai menikmati. Jadi jangan, walaupun sudah mulai menikmati hasil jangan sombong ya. Jangan merasa besar diri ya, biasa-biasa saja dalam hidup ini. Jadi apa namanya itu kalau istilah namanya itu kalau kata Pak Buya Hamka itu pengerdilan hidup yang terbesar adalah membiarkan pikiran cemerlang, tidak bekerja dan beristirahat sebelum datangnya lelah. Itu pengerdilan hidup yang terbesar. Kita biasanya istirahat, itu kerja dulu baru enak kerja dah, istirahat begawainya dah. Mana aja tidur, capek, tak tahu pun dia capek kan, pokoknya bawaannya capek. Nah, seringkali antara hasil dengan meraihnya itu kadang memang tidak seimbang. Kita kerja bangunan dari jam 7 sampai jam 5 sore. Untuk ukuran sekarang yang kena berapa? 100 atau 120? 100, ada? 100 itu dari jam 7 sampai jam 5. Jam 5 kita terima duit, habis maghrib kita pergi ke toko makan. Sejam. Ambil palak baung sekok. Ambil gurami sekok. Pesan pula kari kambing. Nah, 3 jenis tuh habislah 100.000 sejam cuman makan. Maka itulah ya, apa namanya itu rahman Allah. Surga itu ya begitu nikmatnya, tapi dia bisa dimiliki oleh orang miskin bisa, orang kaya bisa, orang berilmu bisa. Ya. Kalau satu kawasan di situ segala ada kita boleh ngambil, itu nak punya duit baru banyak. Cuman orang kaya bae mungkin. Beda orang kaya orang miskin rumah makan itu apa? Bedanya. Kalau orang kaya tuh nengok merek makanannya dulu, baru mesan. Nah kalau kita orang susah nih nengok harganya dulu baru mesan. Teh manis 5.000, teh tawar 3.000, teh tawar bae kan. Nah itulah. Ya. Tapi sudahlah yang tahu kan cuman kita bae ya. Nah. Jadi begitulah ya. Hidup ini tinggal kita lah pandai-pandai. Maka tuh sekarang kita kayaknya biasa-biasa saja, tapi nanti 10-15 tahun akan datang baru tahu siapa ya yang sukses, siapa yang tidak sukses. Tidak sukses bukan berarti gagal dalam ekonomi. Ada hal-hal yang lain yang kadang-kadang di satu sisi dia tidak begitu sukses, tapi di sisi lain beda orang. Tingkat kecerdasan orang juga beda-beda. Saya punya kawan itu dari kelas 1 SD sampai kelas 6 ranking 1 masuk di SMP. Dia tuh dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 ranking 1 ya. Masuk lagi di SPK dari kelas 1 sampai kelas 3 ranking 1, juara 2 se Kabupaten Batanghari waktu itu. Di kelas 3 SPK serumah dengan saya. Nah waktu itu pas dari kelas 3 saya tidak punya duit untuk ngontrak rumah. Ada orang kampung tuh nih, kalau kau udah ada punya duit untuk kontrak, kau tidur rumah abang, be. Kalau usah bayar, cuman ya apa gawe di rumah kau tolong. Ya. Hari Minggu kita ngambil kayu api, sana. Hari ini di rumah ini kau tukang ngambilkan air, masih ngelak. Yang penting ada kontrak. Nah, saya serumah dengan dia tadi. Saya perhatikan dia macam mana dia belajar. Ternyata dia ada belajar dah. Malam-malam main joker gawe. Paling dia balik dari sekolah tuh kayak merangkum pelajaran dia tadi. Udah nulis sebentar sekitar setengah jam. Dia tuh sudah lah, lepak buku munawak kolanya yuk, kulo kilir bawa. Bukan ada ranking, nak naik kelas cuman tuh. Tingkat kecerdasan orang be. Maka sering orang mengatakan
Aku tidak pernah takut dengan orang yang lebih pintar. Aku yang khawatir dan takut dengan orang yang nasib baik. Orang nasib baik nih kadang-kadang tuh tadi kan. Sebenarnya dia tuh ranking 4 kemarin. Cuman karena ranking 3 tuh sakit. Kok dia naik kata. Itu namanya nasib. Nah kita kadang-kadang perlu nasib baik tadi kan. Nah, dia kebun cabai cuma 3 tumbuh. Pas dia panen harga cabai 100.000 sekilo. Awak kebun cabai pula 20 tumbuh. Giliran awak panen harga cabai 5.000 sekilo. Nah, itu namanya nasib baik ganti ya. Ya usah. Kalau nasib baik itu sudah sifatnya min haitsulayah tasib ya. Itu sudah karunia Allah. Maka tapi dalam hidup ini tidak boleh kita berputus asa. Yang penting ada orang mengatakan ya usaha tidak akan mengkhianati hasil tuh. Itu cara-cara orang memotivasi dirinya sendiri ya. Tapi teruslah ya macam kita yang sekarang nih ya punya setidak-tidaknya harus punya semacam komitmen lah ya. Saya dulu waktu baru sekolah tamat SD disuruh orang tua itu apa? Diajak orang tua itu nyadap karet. Kami nyebut dusun itu motong getah. Ya. Aku pada merokok. Karena ngalau nyamuk. Wah, pakai rokok ayah tu. Sampai duduk sebelum bangkit, sebelum mupul tu orang tua ayah tu bilang, kau li, kau ada rajin sekolah, kau ngikut 3 ayah kau lah. Itulah cuman kalimatnya. Kalau kau udah ada rajin sekolah, ada rajin belajar, kau nurut. Pak, kalau kami saya manggil Pak, macam Pak kau lah. Berarti kau neruskan gawe Pak kau lah, motong juga. Hari hujan pergi ke kami nyebutnya umo. Orang kini nyebutnya sawah ya. Sambil ngangkut nih buntang rumput tu kan, tapi mak saya tu ngomong, kau li kada rajin sekolah macam mak kau lah gawe. Ya. Masuk lumpur, buat sawah. Itulah teman. Ya. Kenapa? Karena hidup kita tuh ditentukan oleh tantangan hidup kita waktu itu. Karena kita lahir, mak kita petani nak, hidupnya susah. Kita pun ya Allah, mudah-mudahan aku tidak ada macam kau. Itulah cuman ya. Jadi waktu taman aliyah tuh kata orang tuh, kau sekolah aliyah 5.000 seminggu untuk biaya makan. Enak. Awak nak merokok, kata ayah, li kalau kau nak merokok berhenti kau makan. Kalau kau nak makan berhenti kau merokok. Mohon duit sebanyak kau lah. Iyalah. Taman aliyah, tempat saya. Udah lali, betah kau lah pak sanggup coba lah pak aku nak coba cari dewe. Cuman masa aku kuliah kau mungkin pak, aku udah dapat nolong pak, ada apa lah. Saya kau sanggup. Ya. Ada orang bunga tak juga? Aku pernah pergi nak motong getah ke desa Pulau Batu, kecamatan Rantau Ikil. Tahu desa Pulau Batu? Tu. Kena awak ke bawa bating, baik orang tu tak percaya awak tahu motong. Kena tu sering peserta MTQ kan bagi bating, baik tiap MTQ bagi bating, MTQ bagi bating. Bagi satu kebun yang dapat cuma 1 kaleng. Jual sebulan sekali. Aku pikir kalau cuma sekaleng, aku habis dirokok, makan di kolam mana tak kumpul duit kan? Dah jadi. Maaf Pak, saya minta balik ke dusun lah. Pergi cari tempat lain lagi. Artinya apa? Dah katik rasa malu apa itu ini tu ada. Dah tadi. Kita merasa hidup kok kalau udah kita buat semacam inisiatif macam tu, kayak mana? Ini mungkin kita bisa ya kalau bisa dimakan, ada saatnya nanti kita mulai banyak berpantang. Nah, cara-cara seperti itu mungkin ya cara kita lah. Ya, enggak apa. Habis solat subuh kok nanti ikut ojek online enggak, cuma sekedar pakai aplikasi duduk siapa manggil pergi nah solat subuh pakai topi agak panjang ni ke jual sayur keliling apa orang kenal dengan lidah dengan awak ya. Yang penting kita mengerjakan sesuatu dari keringat kita. Ngumpul orang berempat sekok tukang nyanyi, sekok berdua bergendang belakang, nongok di pasar keluarga tu dapat kau duit. Salatullah.
Ya. Oh, ada orang magi itu karena kasihan, ada orang magi itu supaya cepat pergi, tak? Nah, sering tak itu? Tukang ngamen baru datang, iko bagi duit, biar dia cepat pergi. Pada pening kepala ngani dia nyanyi tak? Nah itu biarkan orang dengan niat dia, kita tidak usah mikirkan niat orang lain. Jadi oleh karena itu, itulah kata seorang fuqaha mengatakan al-yauma ahsanu mimmadin, bahwa faizun, orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, dia orang yang beruntung. Al-yauma sawa'u mimmadin bahwa khosirun, orang yang hari ini sama baik dengan kemarin, dia rugi. Ya. Kemarin dapat duit 100.000, hari ini dapat duit 100.000, rugi. Kenapa? Harga kemarin mungkin tidak sama dengan hari ini. Penghasilannya sama, ya. Maka al-yauma qabihum mamadin bahwa sakim, orang yang hari ini lebih jelek daripada kemarin, dia orang yang celaka. Jadi oleh karena itu dalam hidup ini tangan mencincang, bahu memikul, siapa yang menebur angin dialah yang akan menuai badai. Masing-masing orang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, ya. Kalau kita senang, hidup kita mewah, yang kawan tidak ngaku kawan, yang family yang tidak family ngaku family, yang tidak sahabat ngaku sahabat, ya. Kalau hidup kita susah, kita marginal, direndahkan orang, kawan yang kawan mulai tidak kenal, merasa pada kenal baik dengan kita, dia mulai mengaku tidak kenal, yang sekampung mulai menjauh, ya. Oleh karena itu kalau bisa, ya biarlah orang macam-macam, ya. Pokoknya yang penting kita tidak boleh iri dengan orang. Jauhkan iri, jauhkan dengki. Oi, kawan tuh sukses, alhamdulillah. Dia naik pejabat tinggi, alhamdulillah, mudah-mudahan udah suatu saat kita bisa minta tolong dengan dia. Dia kan kawan kita. Ya, alhamdulillah. Oh, sana beli mobil baru, alhamdulillah. Mudah-mudahan suatu saat bisa numpang. Nah, walaupun pada kapal bensin pura-pura tidur, nah. Ada tak? Rajin numpang tapi tidak rajin ngimlikan minyak. Ada. Yang penting ambil segi-segi positif yang itu menenangkan batin kita, ya. Kalau kita berprasangka buruk dengan orang yang kita prasangka tidur nyenyak, kita yang mikirkan dia tidak tidurnya nyenyak. Maka itu menyusahkan diri kita sendiri. Saya rasa karena sebentar lagi waktu syuruk, kita gunakan arah perbaikan. Jadi musola ini kalau dapat, ya kalau memang kita punya duit, kita benahin lah. Mic-nya dah elok, ada. Nah, kita cari duit, beli mic, ada. Dan atau kita buatkan kotak amal, letakkan di rumah makan tuh untuk langgar sini, ada. Jadi setiap bulan atau setiap minggu kita tengok berapa isinya. Nah, ini seringkali zuhur, asar, dari kasih tukang azan. Mungkin pas zuhur asar kirim satu orang tiap hari ke siko untuk azan zuhur, azan asar. Entah ada orang lagi nak makan tuh, nak sholat, alhamdulillah. Kalau dah kita dewek lah sholat, teruslah begitu, ya. Iya, memang ngajak orang baik macam tu lah ada. Nah, dah dapat dak mawar ini sebagi dah betul. Sampai betul-betul musola ini. Kalau perlu, kalau memang ini siapa yang bangun, cari siapa. Kalau memang kita kelola betul-betul, buat pengurusnya anggota pegawai subuh lah, pejuang subuh lah sebagai pengurusnya, ketua musolanya, ketua aponya, ya. Nah, ini kalau kita bisa dikembangkan, bisa jadi masjid akhirnya, kan? Tengoklah, asal orang ini nak sedekah dikit kiri kanan, ya. Kalau memang ini orang kan, apakah ini betul-betul wakaf untuk itulah atau wakaf untuk masyarakat. Nah, kalau wakaf untuk masyarakat, kayaknya masyarakat di sini tidak begitu peduli dengan musola ini, ya. Nah, sudahlah kita ambil alih. Ada kemudian bukan ngambil alih musola, ngambil alih ke pengurusannya untuk menghidupkan musolanya itu. Nanti kita sinkronkan dengan dengan organisasi-organisasi lain, ya. Di sini kan dekat ada NU, ada dekat sini, ya. Di sebelah sana itu ada, belakang itu ada Muhammadiyah, ada dekat sini juga, ya. Ya kita sinergikan, ya. Sehingga mudah-mudahan suatu saat musola ini jadi kebanggaan dan menjadi ikon bagi kita untuk menghidupkannya. Serasa demikian, terima kasih, mohon maaf. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, demikian apa yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi. Semoga menjadi semangat kita serta kekuatan kita untuk terus beristiqomah dan mengamalkan yang disampaikan tadi. Mungkin untuk kali sekian yang disampaikan, dan kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh.